Kembali selamat siang, 107,7 FM, Jalasep Ajaya Mahi Suara Samudra. Hari ini Salarius hadir kembali tentunya di tengah ruang dengar Anda di edisi hari Senin ya, tanggal 13 Mei 2024. Dan Jajamers sudah hadir juga bersama narasumber kita hari ini, bersama kita di Radio Jalasep Ajaya Mahi, yaitu ada Letkol Laut KH Muhammad Arif Budiman SP, di mana beliau sehari-hari menjabat sebagai Kasiminwat Subdisjah Pers di Suat Persal. Nah, sebelum kita berbincang-bincang di pagi menjelang siang hari ini, sudah hadir, kita akan memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi, Mbak Iin. Oke, apakah suaranya sudah jelas barangkali, Pak Dargu? Oke, sudah jelas ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak Arif? Alhamdulillah Mbak Iin, berkat Baik, doa kita semua, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Amin. Sehingga kita bisa hadir di sini Mbak Iin. Oke, sudah ya. Nah, hari ini kita berbincang-bincang tentang guruwas, Pak ya. Guruwas kayaknya mungkin dalam pandangannya orang nih, guruwas ini apa gitu, sesuatu yang unik barangkali. Ternyata ini adalah tentang gugur dan tewas begitu. Iya, betul. Nah, dan Jajamers hari ini tentunya di siang hari ini juga kita akan berbincang-bincang dengan topik hari tentang penetapan status prajurit kita yang gugur, yang tewas, baik itu dalam kedinasan ataupun dalam hal-hal lain ya. Nah, langsung aja di pertanyaan kita yang pertama di hari ini. Penetapan status prajurit yang meninggal dunia ini kan banyak ya Pak ya, banyak ini ya, statusnya bermacam-macam. Nah ini mohon dijelaskan apa saja sih status prajurit yang meninggal dunia di TNI Angkatan Laut. Silakan Pak. Baik Mbak Iin, kami sapa dulu para JJMers ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para JJMer yang telah bergabung di Radio JJM pagi ini. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk menerangkan masalah guruwas ini Pak. Mbak ya, garis Mbak Iin ya. Jadi kalau bikin tanda kutip guruwas itu apa sih? Iya. Jadi sebenarnya guruwas kita membicarakan tentang status prajurit kita yang meninggal dunia. Iya. Nah, jadi kalau kita kelompokkan Mbak, di prajurit itu ada tiga jenis prajurit itu meninggal keadaan dunia ini. Yang pertama kita kategorikan meninggal dunia dalam keadaan gugur, ya. Nah, gugur itu adalah prajurit meninggal dunia karena melaksanakan kedinasan. Iya. Ya. Yaitu melaksanakan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, Mbak. Di dalam atau di luar negeri dan juga itu sebagai akibat tindakan langsung lawan ya. Karena dan atau akibat langsung dari cuaca atau medan, Mbak. Jadi kalau dari OME dan UNSP itu sudah kita ketahui ada di Undang-Undang TNI ya Mbak ya, di pada pasal 7 itu kalau nggak salah ada tugas TNI itu ada OME dan UNSP, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, kita bahas dulu untuk penetapan status gugur diberikan pada prajurit yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Atau penyakit akibat kerja pada saat melaksanakan OMP juga. Jadi dia kena kecelakaan pada saat OMP atau penyakit akibat kerja karena OMP. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai gugur. Nah, kemudian juga penetapan status gugur ini juga bisa diberikan kepada prajurit yang melaksanakan OMP atau OMSP pada saat perawatan ya Mbak. Jadi misalnya dia luka, kemudian dirawat beberapa lama sakit, kemudian dia meninggal. Itu juga bisa dikategorikan sebagai penyakit yang dalam keadaan gugur. Gugur ya. Nah, kemudian bisa juga ditentukan Mbak, yaitu pada prajurit yang hilang pada saat OMP dan OMSP juga bisa pada saat hilang. Yaitu setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 1 tahun, nggak ditemukan, baru kita tetapkan itu bisa dinyatakan sebagai bahwa dia termasuk yang gugur ya, gitu ya. Itu juga ketetapan ini kita dimasukkan dalam Kep Panglima TNI ini Pak tentunya ya. Kemudian yang pertama tadi gugur, yang kedua tewas Mbak. Iya. Tewas adalah prajurit TNI yang meninggal dunia karena dia dalam masalah tugas TNI atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan kedinasan di dalam atau di luar negeri, Mbak. Nah, tentunya
status tewas ini di luar tugas UMP dan UMSP ya Pak. Kalau tadi kan UMP dan UMSP, kalau ini di luar tapi tetap dia di dalam kedinasan. Baik dia karena kecelakaan kerja atau dia karena penyakit akibat kerja. Nah, itu yang membedakan Mbak ya. Nah, kemudian juga penetapan status tewas ini juga bisa diberikan kepada prajurit yang meninggal dunia dalam keadaan perawatan juga. Nah, di luar UMP dan UMSP tentunya. Begitu dia dinas misalnya Mbak, terus terjadi kecelakaan pada saat dia berangkat kerja, kemudian dirawat akibat kecelakaan sehingga dia meninggal. Nah, itu bisa kita masukkan. Termasuk itu Mbak. Baik. Kemudian juga dalam keadaan dalam hal prajurit yang hilang juga bisa. Di luar tugas UMP dan UMSP dia bisa juga kita masukkan dalam kategori tewas. Nah, ini juga bisa tentunya dilakukan setelah dilakukan pencarian selama lebih kurang 1 tahun namun nggak ditemukan. Itu bisa kita masukkan. Nah, yang terakhir itu meninggal dunia biasa. Ya Mbak ya. Meninggal dunia biasa ini karena sebab tertentu, karena dia sedang tidak menjalankan tugas atau bukan karena hubungan dengan pelaksanaan dinas. Jadi seperti biasa halnya prajurit yang meninggal karena misalnya sakit atau misalnya dia memang sudah di luar kedinasan, di rumah misalnya lagi tahu-tahu benerin atau pulang genteng rumah terus jatuh terus meninggal. Itu tentunya masuk dalam meninggal biasa. Meninggal biasa. Itu ya berarti. Demikian Mbak, iya. Baik. Jadi ada 3 tadi ya status yang sudah disampaikan bahwa memang penetapan status prajurit yang meninggal dunia ini JJ-Mars ada 3 seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, ada gugur, ada tewas, dan ada juga meninggal dunia biasa. Tentunya di antara kategori 3 ini pastinya mungkin ada hak-hak yang harus diberikan untuk mereka atau keluarganya, atau mungkin sampai mana sebatas waktu mereka dikategorikan gugur, tewas ataupun meninggal biasa, begitu ya Pak Arief ya. Iya. Nah, kemudian ini bagaimana sebenarnya prosedur penetapan status gugur atau tewas bagi prajurit yang hilang dalam tugas ini seperti apa nih Pak? Nah, jadi menariknya. Gugur ya, gugur atau tewas bagi prajurit yang hilang dalam tugas, ya, tewas ataupun meninggal biasa, begitu ya Pak Arief ya? Ini menarik Mbak pertanyaan ini karena ini sebenarnya jarang kita temui ya, tapi perlu diketahui. Karena tidak lepas kemungkinan pada saat prajurit kita itu berdinas ya saat ini mungkin di bagian timur wilayah Indonesia, kemudian dia hilang. Jadi ini penting bagi pejabat Kotama atau pejabat Watpes Kotama untuk mengetahui. Yaitu yang pertama itu bisa dalam jangka waktu 3 hari tidak kembali ke kesatuan. Setelah menjalankan tugas maka komandan satuan atau setingkat itu membuat laporan secara tertulis Mbak. Ya, dan berjenjang. Itu yang pertama. Nah, kemudian dalam jangka waktu 7 hari komandan satuan atau setingkat itu kemudian membuat laporan surat pernyataan hilang setelah dilakukan pencarian tentunya. Nah, pada saat hari ke-8 komandan satuan atau setingkat itu membuat surat perintah pencarian, Mbak. Nah, tadi sudah kita sampaikan ataupun kita berbincang-bincang tentang Guruwas. Nah, tapi sebelumnya Pak Arief, saya juga mau nanya lagi nih. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan tentang status gugur dan tewas bagi prajurit yang hilang dalam tugas. Sebelum berlanjut lagi nih Pak, saya mau nanya nih. Kalau seandainya nih ya status gugur atau tewas ini misalnya prajuritnya ini bermasalah begitu Pak. Ini apakah atau melanggar hukum gitu? Ini gimana nih status mereka? Iya Mbak. Ya para JJ-Mers, ini yang satu hal yang perlu kami terangkan di sini. Memang tidak seluruhnya ya kita berlakukan bahwa itu secara otomatis misalnya dia begitu di medan operasi begitu meninggal dan jangan gugur. Ini ada hal-hal tentu yang menjadi batasan ya, perlu digarisbawahi. Tentunya seorang prajurit ini harus tidak melanggar hukum. Ya, ini jangan sampai pada di saat di medan penugasan misalnya ada amit-amit lah kata orang desa ini Mbak. Jangan sampai mereka itu bunuh diri misalnya karena takut menghadapi tugas yang diemban sehingga dia merasa ketakutan sehingga dia ambil inisiatif misalnya ini bunuh diri. Walaupun di dalam medan operasi itu tetap melanggar hukum, Mbak. Dan itu tidak bisa diberlakukan status gugur padanya. Bahkan
bisa jadi itu dikenakan status BTDH itu sebenarnya Mbak. Karena dia melanggar hukum dan ini tidak masuk di dalam kategori gugur tewas tadi. Jadi kami ingatkan untuk para pejabat Kotama, jadi untuk prajurit yang berdinas di sana janganlah melanggar hukum. Ya kalau sudah takdirnya, sudah ajalnya mungkin ya kita tidak bisa lepas dari ajal. Jadi jangan berbuat yang seperti itu Mbak. Demikian tadi. Itu salah satu contohnya Mbak. Dan banyak melanggar hukum lain misalnya lari dalam penugasan itu tidak boleh. Tidak termasuk dalam kategori Tidak itu boleh, ya. tidak Mbak. Jadi perlu diwaspadai itu. Untuk pelanggaran hukum sendiri nanti mungkin ada bagian tersendiri nanti yang akan menjelaskan dari pihak hukum Mbak. Baik. Nah, itu tadi ya Bu Jaja bercerita bahwa saya juga baru tahu Pak, kalau ternyata memang pemberian status gugur atau tewas ini memang ada pengecualian ya. Kecuali mungkin bagi prajurit yang membuat melanggar hukum ataupun yang tercela begitu ya. Benar, Mbak. Nah, kita lanjutkan kembali nih Pak. Ini apa saja yang menjadi persyaratan administrasi umum atau juga mungkin ya semacam persyaratan administrasi lah khusus ya, baik umum ataupun khusus yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh status gugur atau tewas ini Pak? Baik Mbak In, para JJMers sekalian, ini perlu kami sampaikan untuk persyaratan administrasi umum ini, terutama bagi yang akan menjalankan operasi ya Mbak ya. Jadi operasi di perbatasan. Jadi hendaknya para perwira perawatan personil ini ya untuk mengantisipasi, artinya mereka itu sebelum mereka berangkat ya coba mereka menyiapkan administrasi. Kita tidak mengharapkan kejadian, tetapi bila terjadi ini mereka sudah siap untuk kita usulkan gitu. Jadi bukan kita mendahului tapi kita siapkan. Yang pertentaranya itu yang untuk umumnya sejulu Pak. Yang persyaratan umumnya tentu ini sudah banyak dipunyai oleh prajurit. Yaitu salah satunya adalah pertama adalah fotokopi keputusan pengangkatan pertama sebagai prajurit. Itu saya rasa semuanya punya, seluruh prajurit. Dan tinggal disiapkan. Kemudian kedua cap tentang penempatan pangkat dan jabatan terakhirnya. Kemudian kartu tanda peserta asabrinya, kartu tanda prajuritnya. Nah, ini yang surat keterangan kematian ini nanti pada saatnya terjadi itu juga menjadi syarat. Kemudian fotokopi surat nikah dan kartu penunjukan suami istri bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan ahli waris. Nah, ini hendaknya disiapkan lah sebelum mungkin dari komandan satuan untuk seluruh prajuritnya sebelum kita berangkat coba kita siapkan ini mungkin dari bidang administrasi supaya siap yang bisa disiapkan. Nah, kemudian ada lagi persyaratan administrasi khusus untuk memperoleh status gugur. Yang pertama ya Pak ya. Yang pertama adalah laporan kronologis kejadian kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Ini dibuat ditandatangani langsung oleh atasan langsung korban kepada Pangkotama. Yang kemudian surat perintah tugas OMSP ya, sebagai bukti dia itu sedang melaksanakan tugas itu tersebut. Kemudian berita acara pemeriksaan, keterangan saksi. Kemudian ada lagi foto tempat kejadian. Jadi itu perlu sebagai dokumentasi yang kita ini kan. Kemudian selanjutnya adalah surat visum et repertum dari dokter yang berwenang. Nah, tentu kecuali kalau prajuritnya hilang, tentu nggak bisa kita untuk memintakan visum. Kalau ketemu, kita mintakan visumnya. Kemudian selanjutnya kita minta rekomendasi dari Pangkotama yang bersangkutan untuk diusulkan. Kemudian surat perintah tugas OMSP dari pejabat berwenang meliputi kegiatan pratugas, pelaksanaan tugas operasi dan pengakhiran tugas. Nah, itu untuk yang gugur ya Mbak ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk administrasi khusus bagi yang diusulkan tewas ada lagi ya sama seperti tadi adalah kronologis kejadian kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ya itu dibuat seurut mungkin Mbak dari mulai saat terjadi awal kejadian sampai terakhir dia meninggal diurut sesuai dengan kejadian. Kemudian ada surat perintah dinas. Nah, surat perintah dinas ini yang membedakan tadi antara gugur dan tewas, yaitu kalau surat perintah dinas itu tentu di luar OMP dan OMSP tadi. Kemudian berita acara pemeriksaan saksi-saksi yang melihat di situ kejadian tersebut. Kemudian tetap kita mintakan foto tempat kejadiannya Mbak. Kemudian juga tetap kita minta surat visum et repertum dari dokter yang berwenang. Kecuali tetap yang dari dalam hilang tadi kita tidak mintakan. Kemudian ada rekomendasi juga dari Pangkotama atau Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan, Mbak. Demikian, Mbak. Oke.
itu tadi ya syarat-syarat, syarat-syarat baik itu syarat khusus ataupun syarat umum untuk yang dinyatakan gugur ataupun tewas Iya, begitu Mbak, ya Pak ya. betul. Kemudian ini sebenarnya kalau kita lihat lagi nih bagaimana sih cara melaksanakan, cara menilai ya, menilai ataupun membuat keputusan atau mekanisme penetapan status apakah mereka gugur ataukah mereka tewas, ini bagaimana cara menilainya begitu Pak, menetapkan mereka gugur atau tewas begitu. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya udah teknis banget kelihatannya ini. Kita masuk ke dalam tingkat teknisnya. Jadi kita menilai itu Mbak, kita mulai dari ada beberapa jenjang ya, mulai dari satkernya, kemudian ke kotamanya, terus kita juga di angkatan juga akan menilai, nanti di tingkat Mabes TNI kita akan nilai. Jadi berjenjang. Nah, kami jelaskan dulu. Untuk penilaian yang pertama untuk status gugur atau tewas, itu yang pertama adalah di satuan kerjanya Mbak. Jadi begitu melihat kejadian, satuan kerja langsung menilai dari unsur POM, biasanya unsur PAM, unsur KUM itu menilai. Ya, satuan kerja yang dimaksud sini tentu satuan kerja tempat almarhum itu berdinas. Ya, karena dia mengetahui situ. Nah, penilaian status gugur atau tewas ini dilakukan oleh tim peneliti. Peneliti ini dibentuk, Mbak. Jangan untuk menilai keseluruhan dari kejadian dari seluruh sisi, dari POM, dari PAM, dari kesehatan, ya kan. Ya itu hasil penilaian status gugur atau tewas dilaksanakan tim peneliti ini, yaitu terdiri dari berita acara, penilaian penetapan status gugur atau tewas, kemudian penilaian status gugur atau tewas dan kelengkapan persyaratan administrasi lainnya. Nah, hasil penilaian status gugur atau tewas ini menjadi dasar penerbitan keputusan tentang penetapan hasil penilaian status gugur atau tewas. Ya. Kemudian pejabat pembuat keputusan tentang penetapan hasil penilaian status gugur atau tewas di lingkungan satuan kerja yaitu pangkotamanya sendiri, Mbak. Jadi langsung beliaunya yang tanda tangan untuk sebagai penilai. Kemudian setelah itu untuk menerbitkan keputusan penetapan status gugur atau tewas, ini CAP ini dibuat untuk menjadikan dasar ya untuk penerbitan keputusan tentang penetapan status gugurnya. Jadi harus ditetapkan dengan CAP, Mbak. Jadi ditetapkan CAS. Nah, CAP ini juga ini akan menjadi dasar untuk menerima hak-haknya nanti. Ya, hak-haknya dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, ini ada beberapa haknya nih, Mbak. Ini perlu menjadi bagi pejabat perawat pers Kotama untuk mengetahui ya apa sebenarnya haknya. Yang pertama itu santunan resiko kematian khusus, Mbak. Ya. Yang kedua itu ada nilai tabungan asuransi. Kemudian bantuan beasiswa maksimal 2 orang anak ini biasanya, Mbak. 2 orang anak. Kemudian pengembalian nilai tunai uang pensiun serta hak-hak lainnya. Nah, ini kami bacakan sedikit, Mbak. Rupiahnya ini lumayan nih untuk membantu para ahli waris ya, Mbak. Ini waris mungkin membutuhkan sekali. Ya, begini yang pertama untuk bagi prajurit yang dinyatakan gugur. Nah, nanti kami sebutkan yang pertama untuk santunan resiko kematian khusus gugur itu sebesar yang berlaku saat ini untuk berdasarkan peraturan pemerintah tahun 54 tahun 2020 sebesar 450 juta rupiah, Mbak. Untuk ahli waris. Kemudian yang kedua untuk bantuan beasiswa untuk anak per orang anak itu diberikan 30 juta rupiah per anak, maksimal 2 orang anak, Mbak. Dan diberikan sekaligus. Biasanya. Hanya sekali saja. Sekali saja untuk beasiswa. Dan yang santunan juga sekali saja. Kemudian nilai tunai tabungan asuransi yang sesuai dengan jumlah yang dipunya. Nah, kemudian ada gaji terusan lagi, 12 kali, Pak. Gaji pokok. 12 kali gaji pokok. 12 kali. Jadi kalau hanya meninggal biasa itu kan hanya 6 kali, 6 bulan. Nah, kalau ini 12 bulan. Selama setahun dia gaji tidak ada potongan. Kemudian ada lagi untuk gaji pensiun itu 50%, Mbak, dari gaji pokok tetap. Kalau yang meninggal biasa kan hanya 35%. Itu di situ. Gaji pensiun 50% dari gaji pokok tetap. Maksudnya setelah mendapatkan gaji selama 12 kali. Ya, dia nyatakan pensiun. Dia mendapatkan 50% dari gajinya. Kalau
Kalau yang hanya meninggal biasa kan hanya 35% dia Oh, mendapatkan begitu. gitu. Ya, ya. Berbeda nilainya. Kemudian ada juga, nah ini yang belum diketahui mungkin untuk penggantian biaya angkut. Nih. Jadi biaya angkut itu ada. Jadi kalau misalnya dia meninggal di daerah timur sana, dia ingin dibawa ke daerah asalnya, misalnya mau dimakamkan di daerah asal, misalnya Di kampung halaman. di kampung halaman. Ya. Ini dikasih juga biaya angkutan, Mbak. Yaitu paling besar 2 juta rupiah dari Asabri, Mbak ya. Kemudian angkutan laut juga paling besar 2,5 juta rupiah. Angkutan udara paling besar 4 juta rupiah. Baik. Nah, bila menggunakan lebih dari satu moda transportasi, maka yang diberikan adalah akumulasi angkutan yang digunakan. Jadi dijumlahkan gitu, Mbak. Jadi misalnya harus menggunakan darat, laut, udara, dia akumulasinya, Mbak. Oh. Nah, ini sama yang seperti yang tewas juga seperti itu. Ya. Dan yang meninggal biasa juga seperti itu. Nah, cuma yang membedakan, kalau yang ditewas ini untuk SRKK-nya dari awal ya, Mbak ya, untuk meninggal dari awal, kalau meninggal pada saat tewas, itu santunan resiko kematian khususnya itu agak berbeda jumlahnya, itu sekitar 350 juta rupiah. Ya, itu yang terbaru. Kemudian bantu beasiswa juga sama 30 juta, Mbak, untuk 2 orang. Yang lain-lain juga sama, Mbak, seperti gugur. Baik. Iya. Nah, ini dengan adanya besaran hak yang diterima kepada ahli waris ini, Pak ya, mungkin kita sedikit flashback ke belakang. Beberapa tahun yang lalu ya Pak ya, kita kan ada kejadian kapal selam ya Pak ya, kapal selam yang menewaskan seluruh ABK-nya begitu. Yeah. Nah, ini status mereka ini bagaimana ini Pak? Ya sama, Mbak. Jadi mereka itu dulu diberikan status tewas karena dia kebetulan pada saat itu meninggal saat latihan. Yeah. Jadi diberikan status tewas dan sudah terdukung seluruh apa yang menjadi haknya, Mbak. Sudah didukung seluruh prajurit, bahkan kami mengikuti tentang pemberian beasiswa anak-anak mereka. Jadi kami mengikuti, terakhir kami bertemu tahun lalu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat kemajuan pemberian beasiswa bagi anak-anak mereka. Bahkan dikenal sebagai itu pemberian beasiswa yang terpanjang kelihatannya di Angkatan Laut. Karena mulai dari anaknya masih, karena ada beberapa janda itu masih dalam kandungan anaknya itu. Iya, betul. Nah, itu nanti pada saat anaknya masuk sekolah, itu baru beasiswanya baru akan diberikan. Oh, begitu. Ya, jadi itu ditanggung semua. Ya, memang setahu saya juga memang pas pada saat kejadian itu ada salah satu istrinya yang sedang hamil Iya, begitu benar, ya, Pak benar, ya. Jadi nanti setelah anak ini lahir baru akan diberikan beasiswanya pada saat sekolahnya. Pada saat sekolah sampai dia perguruan selesai tinggi. perguruan tinggi. Iya, Mbak. Jadi ini termasuk beasiswa paling lama. Paling gitu. lama itu. Karena memang banyak pada saat itu memang prajurit ABK juga masih muda-muda, tergolong yang masih muda-muda begitu ya. Lihat sendiri itu, pada pelaksanaan kejadian itu. Kami lihat sendiri ibu-ibunya itu masih muda-muda, masih memegang anak-anak kecil, masih menggendong itu pada saat kami bertemu di Surabaya waktu itu. Oke. Baik, Jajamar 107,7 FM, nanti kita lanjut kembali. Kami sampaikan kembali buat Jajamar semua yang mungkin tidak bisa mendengarkan siaran kami hari ini, Anda bisa mendengarkan lewat YouTube di Radio Jala Sepa Jaya Mahe. Dan kemana-mana, kita dengarkan 1-2 lagu untuk Anda.